Shalom, jemaat Tuhan yang berbahagia serta yang diberkati. Baiklah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Alkitab Perjanjian Baru, Roma pasal 7 ayat 1 sampai ke 6. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terpujilah ya Allah, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Terima kasih dalam hal-hal yang kami jalani di tengah-tengah masa sulit ini. Kami yakin Tuhan memberkati bahkan menyertai kami. Tuhan, kebenaran firman-Mu akan diberitakan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ampun dosalah kami. Dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan saat ini dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-6. Ketika ada hal yang tidak sesuai, tentu perlu diluruskan. Apalagi menyangkut hal iman, kepercayaan, keyakinan. Nah, firman Tuhan hari ini Rasul Paulus meluruskan pemahaman iman yang salah yang terjadi di jemaat Kristen Yahudi di Roma. Karena mereka masih bingung, galau bahasa anak muda sekarang ya, tentang hukum Taurat. Karena mereka juga sebagai orang Kristen, mereka juga adalah keturunan Yahudi, dan kemungkinan juga orang Yahudi di situ ya, menekan mereka. Dan tentu ini tidak mudah mereka menghadapinya, karena ditekan oleh orang Yahudi yang beragama Yahudi, karena mereka dalam kekristenan mereka. Kita lihat dalam ayatnya yang pertama dalam pasal 7 ini ya. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Atas ini Paulus ingin menjelaskan bahwa bagaimana mereka sebagai umat Kristen Yahudi, mereka jangan dibingungkan oleh Taurat. Bagaimana kekristenan itu dan bagaimana Taurat itu di dalam kekristenan mereka sendiri ya. Dan di situ bagi Paulus perlu untuk menegaskan, meluruskan, bahkan menegaskan supaya mereka mengerti tentang Taurat dan tentang kekristenan mereka. Dan jemaat Tuhan, dari hal ini Paulus menegaskan tentang pemahaman kekristenan mereka supaya tidak salah pemahaman. Seperti judul nas, arti hukum Taurat. Dalam ayat 4 dan 6, mari kita lihat penegasan Paulus tentang bagaimana mereka memahami itu semua. Saya baca. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah.
Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Yang keenam, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jelas dalam ayat ini Paulus menegaskan bahwa umat Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Dan kenapa Paulus sangat memahami ini? Karena Paulus juga sebelum dia menjadi rasul, dia hidup di bawah hukum Taurat. Dan Paulus juga sangat menghormati hukum Taurat itu sebelum dan sesudah bertobat. Bisa nanti jemaat lihat dalam Roma pasal 7 ayat 7 dan 12. Jadi hukum Taurat itu mengikat, dia terikat daging hawa nafsu. Ada hukum formal, tidak boleh ini, tidak boleh itu, seperti tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Sedangkan Yesus, dia menyembuhkan orang sakit, para murid memetik gandum, ya. Jelas itu melanggar hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini sampai sekarang pun bagi bangsa Yahudi yang melanggarnya itu akan dihukum dan tetap diberlakukan hukum Taurat itu sampai sekarang bagi orang agama Yahudi. Nah, Yesus pun juga mengalami itu. Ya, ingat pada masa lampau bagaimana Yesus dituduh menghujat Allah, ya, dan dihukum sampai mati. Ada konspirasi fitnah yang terjadi. Dan tentu hal ini tidak baik, ya. Dan ini menjadi hal pemahaman iman kita. Bagaimana bahwa kekristenan menjadi hal yang penting bagi umat Kristen Yahudi pada saat itu. Bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi mereka hidup di bawah anugerah dan kasih Kristus. Mereka bebas, kreatif, dinamis atas dasar kasih dan pengorbanan Kristus. Seperti dalam ayat 4 dan 6 tadi. Jadi mereka melayani dalam keadaan baru, dalam tuntunan roh, bukan tuntunan daging. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus, ya. Sehingga umat pada saat itu mereka tidak lagi terikat dalam hukum Taurat, tetapi sebagai orang percaya diikat dan dituntun oleh kasih Kristus. Itu yang menjadi hal yang ingin Paulus sampaikan dan luruskan, bahkan tegaskan bagi jemaat Kristen Yahudi pada saat itu. Jadi sebagai orang yang ditebus oleh Yesus, ya, agar mendapat keselamatan, kita tidak terikat dengan kewajiban menjalankan hukum Taurat dan segala peraturan tambahannya seperti orang Yahudi yang beragama Yahudi. Tetapi kita sebagai orang Kristen terikat menjalankan hukum Taurat dan firman Tuhan, dan dengan kesungguhan hati agar hidup keimanan kita semakin memuliakan Allah dan menyerupai Kristus. Dalam Roma pasal 6 ayat 19 dikatakan, kita di bawah kasih karunia. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Itu sangat jelas. Jadi kedatangan Kristus ke dunia ini, Dia tidak meniadakannya
hukum Taurat itu, ya. Kita dalam Matius pasal 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Ini harus kita mengerti. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini, sebagai umat Kristen, kita hidup di bawah kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Kasih karunia, anugerah keselamatan. Kita selamat, kekal, karena pengorbanan Kristus. Bukan karena melakukan hukum Taurat saja, tapi yang terpenting adalah melakukan kehendak Kristus. Jadi jangan kita mudah terombang-ambing dengan segala hal-hal yang membuat kita tidak mengerti hidup kekristenan kita, tapi dengan kesungguhan hati dan kekristenan itu pasti Yesus sudah selesai mengerjakan karya keselamatannya, dan kita ada dalam karya keselamatan itu. Mari kita sungguh-sungguh teguh, kita sungguh-sungguh setia, hanya mengandalkan Tuhan, dan jangan mudah terombang-ambing. Bahkan untuk sekarang ini, kita menghadapi wabah COVID, tentu banyak hal yang bisa membuat kita tidak semangat, atau mungkin kita memikirkan sampai kapan ini. Jangan kita lelah memikirkan itu. Tapi mari kita setia menjaga hidup kita, yakin Tuhan Yesus menolong kita, percaya dengan hal-hal yang sudah kita ketahui seperti anjuran untuk menjaga kesehatan, menjaga diri kita, dan jalankan itu semua dengan baik dan benar. Dan kita yakin Tuhan tidak membiarkan kita, karena Dia sudah berjanji. Bahkan Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Bahkan kita hidup atas dasar kasih karunia Tuhan. Jadi marilah kita bersyukur untuk semuanya itu, sehingga kehidupan kita adalah sungguh-sungguh meneladani Kristus kini sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.